Indra Pradipta, manajer asuransi Surabaya Utara. Selamat ya. Ya. Dari Belanda India. Ya. Selamat. Ini kesempatan pertama saya untuk menguasai teritori, belajar lebih banyak tentang teritori. Dan alhamdulillah saya lihat Surabaya Utara, Madura khususnya, saya beruntung untuk dapatkan kawasan Madura. Dari hasil kinerja yang dilaporkan Telkom Regional 5, Madura salah satunya yang terbaik. Semua tidak ada yang menyangka sebenarnya, tapi saya kutip kalimat dari Gumela gitu ya. Gumela pernah menyatakan ketika banyak senior leadernya juga keluar masuk, beliau menyatakan bahwa semua akan menjadi alumni Madura. Baik semua teman-teman juga pasti akan menjadi alumni Witel Madura gitu. Tapi harapan besar semua senior leader untuk teman-teman yang nantinya jadi alumni itu alumni yang baik. Dalam artian teman-teman semua punya jenjang karir nih. Naik itu nggak harus ke atas, langsung di tempat itu. Untuk teman-teman bisa menempati jenjang karirnya itu harus pindah tempat. Nah di situ kesempatan teman-teman nanti juga bisa mengembangkan karirnya gitu ya, menuju jenjang karir lebih lanjut, mungkin di Witel yang lain, sehingga mencapai predikat juga alumni Witel Madura yang baru gitu ya. Itu sih. Kalau ditanya suka atau nggak suka, karena ini namanya tugas itu ya. Apalagi saya selama ini punya pengalaman yang berbeda memang di Witel Madura. Kebetulan Witel Madura itu berdiri tahun 2018 Pak Saldi. Oh iya. Di situ Witel paling buncit itu. Kalau nggak salah waktu itu hanya 15 orang yang ada di sini. Kita bawa Madura bagaimana caranya yang dulu zero gitu ya menjadi to be hero. Zero to hero-nya dengan bantuan teman-teman semua. Teman saya waktu itu yang mungkin teman berantem gitu ya, bukan kerja aja tapi teman berantem juga, itu Mas Yuda itu ya. Itu satu orang yang pertama kali ada di Witel Madura. Saya juga nggak ngerti kalau misalkan seperti apa ke depan waktu itu kalau teman-teman semuanya nggak bekerja sama. Nah suka dan duka itulah yang mungkin itu ya jadinya punya kesan tersendiri bagi saya. Terutama saya menjadi manajer muda di Telkom Akses dan yang menjadi pertama gitu ya waktu di Jawa Bali Nusra. Sebenarnya beban berat gimana sih caranya membuka gerbang teman-teman yang lain juga nanti menuju ke level karir manajer. Nah di Madura inilah bukan hanya kesan saya menjadi manajer, tapi sebenarnya kesan bagi semua orang di Jawa Bali Nusra waktu itu oleh Pak Awe bisa membawa gerbang teman-teman yang lain untuk naik. Datang ke Witel Madura tepatnya waktu itu Juli Agustus sekitar tanggal puluhan lah, tanggal belasan menuju 19 ke 20. Waktu itu saya sendirian di sini karena terus terang saya itu waktu itu satu-satunya naker TA yang sering lompat-lompat. Saya tuh dari Surabaya ke Sidoarjo, dari Sidoarjo ke Surabaya. Naker lain nggak pernah ada. Dan saya salah satu-satunya lah waktu itu, satu-satunya naker yang pindah sampai pulau lain itu kan. Di salah satunya di Witel Madura. Pulau Madura ini saya baru menginjak ya tahun itu. Saya belum pernah sebelumnya ke Madura yang mungkin hanya cerita-cerita katanya orangnya jahat-jahat, kaku-kaku begitu.
itu sih, jadi horor pertama seperti itu datang ke sini. Nah untuk kantornya sendiri, ya waktu itu saya ini sedikit cerita saya sampaikan lah sekarang. Kalau kemarin saya tidak pernah cerita. Datang pertama kali ke sini jam 4 sore sendirian. SM-nya cuma satu dan dia lagi izin waktu itu, Yuda itu izin. Sampai sholat maghrib melihat kondisi yang ya mohon maaf gitu ya, tidak sama sekali representatif sebagai akses warrior lah. Kantornya tidak ada di gudang, nggak ada orangnya gitu, cuma sendirian. Dari teman-teman Telkom juga minim itu karena staffing indexnya Madura itu nggak banyak. Saya sempat waktu itu habis sholat maghrib saya masuk ke mobil, kemudian saya turunin itu sandaran saya, kemudian sampai saya nangis sebenarnya. Saya nangis. Ujian saya terlalu berat itu. Waktu itu saya mikirnya ujian saya terlalu berat, di mana beban yang saya bawa adalah ketika saya tidak berhasil, itu yang lainnya juga ikut nggak berhasil. Terus terang pada saat itu sebelum saya nerima SK itu, saya juga keterima di PT Sampurna. Ya, waktu itu saya keterima di PT Sampurna, tapi karena saya melihat semangat teman-teman Telkom Akses itu besar gitu ya, besar sekali. Saya juga sempat ditelepon waktu itu dengan Pak Afan, Pak. Saya dinego untuk bawalah ini satu-satunya yang harus buka waktu itu. Oke, saya terima tantangannya. Begitu sampai sini, ya itu tadi yang saya rasakan. Kenapa tidak ada fasilitas waktu itu ke saya? Saya juga mikir, nggak ada yang mau bantu saya, nggak ada yang ini. Tapi alhamdulillah, namanya doa gitu ya. Itulah kenapa di UI kita utamakan ibadah di awal. Itu memang benar gitu. Jadi kekuatan sendiri dari sisi ibadah ini punya dampak blow yang sangat besar gitu. Hal yang mustahil akhirnya bisa. Dengan kondisi yang sangat minim waktu itu Madura, Alpro nggak ada gitu, orang nggak ada, kantor nggak ada. Sampai sekarang di tahun 2019 dibantu teman-teman regional juga. Ya kalau saya boleh bilang yang sangat berperan pada saat itu selain Yuda juga ada Danang dari regional yang intent bantu kita di sini. Gimana sih caranya bisa up gitu. Madura itu bisa show up. Sampai akhirnya yang pertama kali buat gebrakan selain performance, kita punya Faber Academy yang sekarang kita pakai ini, itu menjadi yang terbaik pada saat itu. Mungkin saat ini sudah banyak gitu Faber Academy yang ikut seperti ini, tapi pada saat itu suatu kebanggaan sendiri, Faber Academy terbaik. Dan kita diresmikan sendiri, ada 2 direktur waktu itu Pak, ada direktur HCM sendiri dan direktur operation, yaitu waktu itu Pak Jufri. Ya itu sih singkatnya terkait dengan di Madura saya di sini. Kalau dibilang saya harus melihat Madura seperti apa sekarang, saya lihatnya sangat luar biasa. Bahkan kalau boleh dibilang sekarang saya misalkan ini di seberang gitu ya, saya harus ngikutin Madura itu juga agak berpikir 2 kali gitu, karena saya pun tahu sendiri gitu gimana sih teman-teman SM-nya, TL-nya yang sudah sangat solid, kemudian sangat inovatif, bahkan secara expertise dari masing-masing unit sudah sangat melampaui saya gitu. Waktu itu memang saya waktu yang ngajarin misalnya. Tapi saat ini kondisinya teman-teman SM ini baik SM dan TL serta teman-teman teknis ya, dan yang paling kerasa itu teman-teman kartapnya itu beda gitu. Itu yang membuat saya sendiri kalau harus bersaing dengan Madura sendiri berpikir 2 kali gitu. Membentuknya juga panjang ceritanya. Jadi gimana menurut saya Madura itu luar biasa solidnya. Pertahankan, itu adalah bibit dan juga modal besar sebuah teamwork gitu ya. Solid itu adalah kunci utamanya. Saya pegang amanah itu dengan gaya gengsi. Saya nggak mau kalah gitu aja. Saya nggak mau kalah. Yang saya harapin
ini untuk teman-teman SM lah ya. Saya selalu men-challenge teman-teman, kamu punya juara apa gitu. Ya, ada beberapa segmen yang belum juara. Harapan saya nanti di eranya Pak Arizona itu ke-5 SM ini punya juara nasional gitu. Yang saat ini mungkin baru 1-2 yang dapat juara. Ini yang belum kesampaian adalah 5-5-nya juara nasional. Itu aja. Momen terbaik sering dikunjungi direktur gitu. Jadi saya nggak nyangka gitu ya, dengan keterbatasan kita, kemudian dengan ya saya rasa juga akan dirasakan teman-teman Akses Warrior-nya Madura gitu. Ketemu direksi, bahkan direksinya Telkom itu sangat sulit sebenarnya. Tapi di Madura ini kita sampai bosen gitu ya, kalau saya boleh bilang bosen lah, didatangi setiap hari kunjungan. Terakhir kali kita juga harus menjadi panitia ya, gowesnya Pak Dian Rahmawan itu ya. Itu saya sangat apresiasi teman-teman dengan kondisi kita yang terbatas orangnya, tapi kita bisa membawa selevel direksinya Telkom. Acara memutari sepulau itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi yang paling berkesan di saya tentang Madura yaitu kunjungan direksi itu hampir dikatakan sudah masuk level bosen karena sering itu yang repot kan kita gitu. Kita harus nyiapin apa gitu. Itu sih. Momen terburuk ya ini lebih ke arah ada 2 hal ya. Momen terburuk di sisi naker, mungkin saya sampai harus mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang keras ke teman-teman. Itu juga saya mohon maaf lah kalau misalkan banyak sekali kalimat-kalimat saya yang dirasa keterlaluan gitu ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya ujungnya adalah saya ingin menggugah teman-teman bahwa kita itu bisa kok jadi baik gitu. Tapi bagi saya itu udah sebenarnya momen yang kurang enak sebenarnya bagi saya. Harapan saya sih tanpa harus dimarahin ya harus jalan lah. Kita semua banyak tanggung jawab. Kita hidup ini aja juga banyak tanggung jawab kan. Kita harus tanggung jawab sama yang kuasa, harus sholat, harus ibadah gitu ya. Masa kita sendiri kerja nggak punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu yang saya harapkan tanpa harus melewati fase-fase saya harus marah, saya harus ini, nggak usah. Apalagi ada yang sampai di ancam pakai surat ya gitu, ini nggak usah lah itu. Itu yang pertama, yang nggak enak lah bagi saya. Nggak enak kedua, nggak ada tolnya. Jalanannya macet ya Pak saya. Jalanannya yang nggak enak itu aja sih. Cuma itu aja. Kesan kalau saya rasa di dalam akan merasakan hal yang biasa menurut saya ya. Kalau teman-teman kesannya biasa-biasa aja sih. Kita sering ngobrol, sering ini. Tapi mungkin kalau saya kacamata luar yang saya sering dengar lah. Kalau saya ini saya copy aja. Selalu dibilangnya lebih solid. Nah, kalau dari kita yang menjalani di sini karena saya sering intens sama teman-teman gitu ya. Ya mungkin karena kita sering bareng kemana-mana, akhirnya pasti paradigma orang-orang itu Telkom Akses Madura itu solid, kreatif, kemudian unik gitu.